Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rolandin Komaradillah dengan NIM 11012132118 dari kelas TTN 4511. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas besar sistem komunikasi seluler jaringan 5G pada wilayah Kecamatan Sedarayu, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama yang akan kami bahas adalah profil kecamatan dari Sedarayu. Kecamatan Sedayu merupakan salah satu kecamatan di Bantul, di Yogyakarta, terletak di bagian barat Kabupaten Bantul dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kulon Progo di sebelah barat. Kecamatan Sedayu terdiri dari 4 desa, yaitu Desa Argomulyo, Desa Argorejo, Desa Argodadi, dan Desa Argosari. Untuk wilayah kecamatannya yaitu sekitar 34,36 km persegi. Untuk kepadatan penduduk, setiap kelurahan di Kecamatan Sedarayu memiliki rata-rata di atas 12.000 jiwa per kilometer persegi. Kemudian di sini ada peta coverage-nya yang bisa dilihat langsung pada layar. Next, kita menghitung capacity planning, adalah metode perencanaan jaringan yang fokus pada pemenuhan kebutuhan traffic pengguna dengan mempertimbangkan kualitas dan kapasitas jaringan. Yang pertama adalah forecasting number of user, yaitu adalah metode digunakan untuk memprediksi jumlah dan penggunaan di suatu wilayah dalam beberapa tahun mendatang sebagai bagian dari perencanaan jaringan. Nah, di sebelah kiri pada slide itu merupakan tabel yang ngelis presentase yang akan dicapainya. Selanjutnya ada service model, yaitu jenis layanan yang ada pada 5G, di mana setiap layanan memiliki throughput yang berbeda dengan tujuan untuk mengoptimalkan throughput yang dapat dicapai. Pada tabel di atas juga merupakan perhitungan dari service model, dan pada tabel bagian bawah terdapat total session yang bisa dilihat pada uplink dan downlinknya. Kemudian next adalah traffic model, adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan pola lalu lintas komunikasi di suatu jaringan telekomunikasi. Berikut kita bisa lihat tabel pada layar juga merupakan perhitungan dari masing-masing behavior yang memungkinkan. Di sini ada urban dan ruralnya juga. Kemudian ada single user throughput, yang mana merupakan throughput minimum yang harus disediakan untuk setiap pengguna agar kualitas jaringan tetap terjaga dengan baik. Di sini juga bisa kita lihat pada single user throughput urban, tabelnya sudah kami perhitungkan. Di sini ada yang untuk uplink dan downlinknya. Ini adalah merupakan hasil akhirnya di tabel bagian bawah. Kemudian ada network throughput, adalah total keseluruhan throughput untuk setiap user yang disediakan jaringan. Pada sebelah kiri terdapat uplink, di sini terdapat IP dan MAC-nya, dan di sebelah kanan terdapat downlink. Kemudian next, cell capacity, itu adalah untuk memenuhi kebutuhan parameter jaringan, salah satunya modulasi. Nah, si cell average throughput ini menggunakan rata-rata throughput dalam suatu sel. Berikut juga di atas terdapat tabel yang sudah diperhitungkan tentang rata-rata dari SINR-nya. Kami di sini menggunakan frekuensi 2300 untuk distribusi, dan di sini terdapat sel rata-ratanya, yaitu bisa dilihat pada tabel bagian bawah yang sebelah sini. Kemudian ada total site calculation, yang mana dari tabel average SINN dapat dihitung beberapa parameter untuk menentukan capacity, yaitu site capacity, number of site, user per site, coverage per site, dan coverage per cell dan cell radius. Nah, ini bisa kita lihat langsung pada tabel yang sudah disediakan di pada sebelah kiri. Di sini untuk luas wilayahnya, yaitu luas wilayah dari Kabupaten Sedayu, yaitu 34,6. Di sini jumlah site-nya untuk uplink terdapat 12 dan untuk downlink terdapat 11. Di sini juga merupakan ada radiusnya, yaitu 3,59. Kemudian untuk perhitungan MAPL capacity, di sini ada line of sight dan non line of sight. Di sini antara line of sight dan non line of sight memiliki jarak yang sama, yaitu untuk MAPL uplinknya yaitu sama di 75,77 dan MAPL downlinknya sama di angka 76,71.
Kemudian ada coverage planning atau suatu perancangan dalam membangun jaringan di wilayah tertentu yang objeknya berupa luas wilayah akan di-cover di daerah tertentu. Kemudian ada perhitungan MAPL uplink coverage yang merupakan perhitungan yang digunakan untuk mengestimasikan sinyal atenuasi yang masih diizinkan di antara base station antena dan receiver antena atau yang bisa disebut MAPL maximum allowed patch loss. Dan di sini ada tabel perhitungan tentang link budget yang kami gunakan, yaitu frekuensi 2300. Kemudian ada link budget MAPL downlink, kalau yang sebelumnya uplink dan yang sekarang downlink. Link budget digunakan untuk mengestimasikan sinyal atenuasi yang masih diizinkan di antara base station antena dengan receiver antena atau yang bisa disebut MAPL. Di antara transmitter, value ABC-nya itu memiliki nilai yang berbeda, yaitu pada uplink itu 26, 5, dan 2, dan pada downlink 34, 17, dan 0,76. Oke, dan selanjutnya ada perhitungan MAPL coverage antara line of sight dan non-line of sight. Ini masih memiliki nilai yang sama, yaitu untuk MAPL uplinknya pada kedua poin yaitu 75,77 dan untuk MAPL downlinknya 76,71. Kemudian untuk path loss adalah perbedaan antara kondisi line of sight dan non-line of sight terlihat hampir sama, yang mengidentifikasikan bahwa lingkungan propagasi yang digunakan dalam perhitungan ini mengandung banyak penghalang sehingga tidak ada perbedaan besar antara path loss kedua kondisi tersebut. Kemudian ada total site calculation. Ini untuk luas areanya adalah luas area yang kami gunakan kabupatennya. Dan untuk radius distance-nya 2,25. Dan pada total site calculation downlink-nya radius distance-nya 2,3. Untuk atoll simulation-nya, berikut adalah hasil atoll simulation di simulation 5G uplink coverage. Jadi analisis lebih lanjutnya menunjukkan bahwa secara keseluruhan cakupan 5G uplink di Kecamatan Sedayu sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan, terutama di daerah perbatasan. Di sini ada terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 antena. Kemudian untuk hasil uplink quality SNR-nya memberikan gambaran yang jelas tentang kemerataan kualitas sinyal di wilayah simulasi. Ini bisa kita lihat langsung untuk hasilnya pada slide. Untuk hasil uplink quality RSRP-nya menunjukkan memberikan gambaran yang jelas tentang adanya kemerataan dalam distribusi sinyal. Kemudian untuk hasil simulasi downlink-nya, kita menggunakan 11 antena, di mana lingkaran yang lebih besar dan berwarna lebih cerah mengidentifikasikan bahwa sinyal yang lebih kuat dan cakupan yang lebih luas, sementara lingkaran yang lebih kecil dan warna yang lebih gelap menunjukkan bahwa sinyal yang lebih lemah. Adanya tumpang tindih antara lingkaran-lingkaran mengidentifikasikan potensi interferensi antar sinyal yang dapat mempengaruhi kualitas layanan data. Untuk hasil downlink quality-nya memberikan gambaran yang cukup baik mengenai kualitas sinyal downlink di suatu area. Secara keseluruhan kualitasnya cukup baik, namun tetap perlu dilakukan beberapa perbaikan, yaitu untuk memastikan kualitas layanan yang optimal bagi pengguna. Berikut adalah screenshotan hasil dari aplikasi Atoll yang sudah kami simulasikan. Untuk hasil downlink quality RSRP-nya, diagram yang ditunjukkan memberikan gambaran yang cukup baik mengenai kualitas sinyal downlink di suatu area secara keseluruhan. Kualitas sinyal cukup baik, namun perlu diadakan beberapa